I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Kami akan membahas pokok-pokok pemikiran Hasan Hanafi. A. Biografi Hasan Hanafi. Hasan Hanafi adalah guru besar di Fakultas Filsafat Universitas Kairo. Ia lahir pada 13 Februari 1935 di Kairo, di dekat Benteng Salahuddin, daerah perkampungan Al-Azhar. Kota ini merupakan tempat bertemunya para mahasiswa Muslim dari seluruh dunia yang ingin belajar, terutama di Universitas Al-Azhar. Hasan Hanafi berdarah Maroko. Kakeknya berasal dari Maroko dan neneknya dari kabilah Bani Mur yang diantaranya menurunkan Bani Gamal Abdul Nasser, Presiden Mesir kedua. Pada saat berusia 5 tahun, Hasan sudah hafal Al-Quran. Di awal pendidikan dasar, tamat tahun 1948, kemudian di Madrasah Sanawiyah Khalil Agha Kairo selesai tahun 1952. Selama di Sanawiyah, Hanafi sudah aktif mengikuti diskusi-diskusi kelompok Ikhwanul Muslimin, sehingga dia paham tentang pemikiran yang dikembangkan dan aktivitas-aktivitas sosial yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Selain itu juga, ia mempelajari pemikiran-pemikiran Sayyid Qutb pada tahun 1906 sampai 1966 tentang keadilan sosial dan keislaman. Hanafi memperoleh gelar sarjana mudanya dari Universitas Kairo, jurusan filsafat Fakultas Adab pada tahun 1956. Kemudian ia melanjutkan ke Universitas Sorbonne Prancis dengan konsentrasi kajian pemikiran Barat, modern dan pramodern. C. Ide dan gagasan Ali Syariati. Ali Syariati mempunyai ide dan gagasan yang membuktikan bahwa ia adalah pembaharu dalam Islam. Islam yang banyak dipahami saat itu adalah Islam yang hanya sebatas agama ritual dan fikih yang tidak menjangkau persoalan-persoalan politik dan sosial kemasyarakatan. Islam hanyalah sekumpulan dogma untuk mengatur bagaimana beribadah, tetapi tidak menyentuh sama sekali secara efektif untuk menegakkan keadilan, strategi melawan kezaliman, atau petunjuk untuk membela kaum tertindas atau mustad'afin. Oleh karenanya, banyak penguasa memanfaatkan pemahaman Islam yang demikian itu untuk mencari justifikasi keagamaan atas berbagai kebijakan yang diambilnya yang dirasa menguntungkan. Ali Syariati menganalogikan agama yang seperti itu sebagai Islam penguasa atau Islam khalifah. Sedangkan Islam autentik menurutnya adalah Islamnya Abu Dzar, yaitu Islam rakyat, mereka yang dieksploitasikan dan miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syukur Al-Qudri. Di sini saya akan menjelaskan pandangan Hasan Hanafi tentang teologi tradisional Islam. Telah kita lihat, meskipun dalam beberapa hal menolak dan mengkritik Barat, Hanafi banyak menyerap dan mengonsentrasikan diri pada kajian pemikiran Barat, pra-modern dan modern. Oleh karena itu, Shimogaki mengkategorikan Hanafi sebagai seorang modernis, liberal, ide liberalisme Barat, demokrasi, rasionalisme, dan pencerahan telah banyak mempengaruhinya pemikirannya Hanafi sendiri. Menurut Isa J. Baulata, dalam Trend and News in Contemporary, Arab Talk bertumpu pada 3 landasan, yaitu yang pertama tradisi atau sejarah Islam, yang kedua the road fenomenologi, dan yang ketiga ada analisis sosial makian.
Dengan demikian, dapat dipahami bahwa gagasan semacam ciri Islam dapat disebut sebagai pengetahuan yang berbentuk atas dasar watak sosial masyarakat berkelas yang merupakan ciri khas tradisi Markian. Dalam gagasan tentang rekonstruksi teologi tradisional, Hanafi menegaskan perlunya mengubah orientasi perangkat konseptual sistem kepercayaan teologi sesuai dengan perubahan konteks sosial politik yang terjadi. Teologi tradisional, kata Hanafi, lahir dalam konteks sejarah. Ketika ini keislaman sistem kepercayaan, yaitu hansendensi. Tuhan diserang oleh wakil-wakil dari sekte-sekte dan budaya lama. Teologi itu dimaksudkan untuk mempertahankan doktrin utama dan untuk memelihara kemurniannya. Dialektika berasal dari dialog dan mengandung pengertian saling menolak, hanya merupakan dialektika kata-kata, bukan dialektika konsep-konsep tentang sifat masyarakat atau tentang sejarah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pemikiran ahli syariati. Syariati bukanlah sarjana yang terikat pada disiplin tertentu, tetapi lebih sebagai aktivitas sosial dan politik. Sampai dengan pemahamannya yang terakhir, dia telah memberikan lebih dari 200 kali kuliah di Husaniyah Irsyad. Banyak kuliahnya yang dipersiapkan untuk diterbitkan, dan ribuan eksemplar terjual habis dalam beberapa kali cetakan. Di antara karya awalnya adalah Maktab Ipasata atau Mazhab Tengah yang dia tulis ketika belajar di Akademi Pendidikan Guru. Buku ini menampilkan Islam sebagai jalan tengah terbaik antara kapitalisme dan komunisme. Lalu, Tarikh-i Takamwi Falsafah atau Sejarah Penyempuhan Filsafat yang ditulis pada 1955, dia sangat terkesan dengan biografi Abu Dzar sebagai figur yang berani menolak ketidakadilan. Karena itulah para pengagumnya menambahkan julukan Abu Dzar-i Zaman atau Abu Dzar kontemporer pada nama syariati setelah wafatnya. Sebagai pemikir, Syarian menunjukkan kepekaannya yang paradoksal. Dia adalah pemikir bebas yang terus-menerus melakukan pencarian kebenaran di dalam hidupnya melalui mistik. Pemahaman intuitif tentang dunia dan peran Tuhan dalam lingkup apapun. Pada saat yang sama, dia tampil di tengah publik untuk mempromosikan aksi evolusi kolektif guna memperjuangkan keadilan sosial dan kebebasan dari ketertindasannya. Ciri pemikirannya adalah bahwa agama harus ditransformasikan dari ajaran etika pribadi ke programan revolusioner untuk mengubah dunia. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang pokok-pokok pemikiran ahli syariati. Ahli syariati dilahirkan di desa Mazinan, tepatnya di provinsi Khurasan yang terletak di bagian timur laut Iran. Pandangan dunia syariati dipengaruhi oleh pendidikannya yang di desa. Sebagaimana tertuang dalam karyanya, ahli syariati terlahir di keluarga yang terpandang yang menurut garis ayahnya termasuk peturun para pemuka agama di Mashhad, dan kakeknya Ali Al-Ridha, kakek syariati Akhun Hakim, merupakan alim yang amat disegani dan dikenal luas di Iran hingga Bukhara dan Najd. Ayah syariati Muhammad Taqi Syari'an adalah figur yang cocok dengan kakek pamannya, tetapi ia juga seorang yang modernis.
yang tidak puas dengan pandangan nasional para ulama yang dianggapnya telah teracuni oleh skolaritisme dan pandangan nasional yang abstrak. Ayahnya seorang pembaharu yang sangat bersemangat untuk menerapkan metode-metode baru dalam studi agama. Dia memiliki perpustakaan besar yang lengkap yang selalu dikenang oleh Syariati, yang secara metaforis dia lukiskan sebagai mata air yang terus menyirami pikiran dan jiwanya. Ayahnya tidak hanya mengajar mahasiswa ilmu keagamaan di Mashhad, tetapi dia juga merupakan salah satu pendiri kanun Nashri Hakawiyah Islami, yaitu perkumpulan dakwah Islamiyah yang benar. Lembaga ini dipersembahkan untuk kebangkitan Islam sebagai agama yang sama kewajiban dan komitmen sosial. Selanjutnya yaitu perkembangan pemikiran dan karya-karya Hasan Hanafi. Pada awal dasawarsa 1960-an, pemikiran Hasan Hanafi dipengaruhi oleh faham-faham dominan yang berkembang di Mesir, yaitu nasionalistik, spesialistik, dan politik yang juga dirumuskan sebagai ideologi pan-Arabisme. Karena situasi nasional yang kurang menguntungkan, setelah kekalahan Mesir dalam perang melawan Israel pada tahun 1967, sebagaimana telah dikemukakan, Hanafi sedang berada dalam masa-masa belajar di Perancis. Di Perancis inilah Hanafi lebih banyak lagi menekuni bidang-bidang filsafat dan ilmu sosial dalam kaitannya dengan hasrat dan usahanya untuk melakukan reka struktur itu. Selama berada di Perancis, ia mengadakan penelitian tentang metode interpretasi sebagai upaya pembaharuan usul fikih, tentang fenomena sebagai metode untuk memahami gelar doktor pada Universitas Sorbonne, dan ia berhasil menulis esai tentang metode penafsiran. Pada fase awal pemikiran itu, tulisan-tulisan Hanafi masih bersifat ilmiah murni. Baru pada akhir dasawarsa itu, ia mulai bicara tentang keharusan Islam untuk mengembangkan wawasan kehidupan yang progresif dan berdimensi pembebasan. Ia mensyaratkan fungsi pembebasan jika memang itu yang diinginkan Islam agar dapat membawa masyarakat pada kebebasan dan keadilan, khususnya keadilan sosial. Sebagai ukuran utamanya, struktur yang populistik adalah manifestasi kehidupannya yang kebulatan, kerangka pemikiran sebagai resep utamanya. Pada akhir periode ini dan berlanjut hingga awal 1970-an, Hanafi juga memberikan perhatian utamanya untuk mencapai penyebab kekalahan umat Islam dalam perang melawan Israel tahun 1967. Oleh karena itu, tulisan-tulisan lebih bersifat populis. Di awal periode 1970-an, ia banyak menulis artikel di berbagai media massa. Pada tahun 1976, tulisan-tulisan itu diterbitkan sebagai sebuah buku dengan judul Qad Haya Mu'assirat fi Fikrina al-Mu'assir.